Dan selamat datang juga Ibu di BPS dari teman-teman pemerintah Kota Surabaya juga selamat datang. Baik, ini akan menerangkan Mobil and Transfer 12 hingga 2030. Dan yang kedua adalah gasifikasi korban yang ada di tempat 2 megawatt, dan kami sudah COD sejak November tahun. Jadi setelah dari iya, ditunggu aja, kita biarkan selama itu bulan. Yang mana ini sebenarnya kita bagi-bagi ada sekitar waktu tinggalnya 6 hari, baru kita damping dengan menggunakan kartu di sini. 6 hari tadi ya? Iya, setelah 6 hari. Kemudian dari tungku ini ada proses namanya. Jadi tungku 5, 6 itu bisa 3 kita tambahkan 5. Kalau bottom slide Simbolnya di sini. Iya. biasanya kan ini kita masuk slide, saya langsung bisa bilang. Kalau Iya. slide itu kurang berapa dia? Kurang lebih di 15. Bukan. Tidak ke sini. Sudah aman. Sempat juga ada kesepakatan bilateral antara PLN dengan Bank, tapi akhirnya disepakati untuk mereka proses. Itu kan stadion. Enggak. Jadi digeser-geser. Digeser-geser, betul. Geser-geser itu diambil. Ya, oh, enggak. Oh, ini Bapak yang beratnya ini ya? Biar Saya nggak fasilitas apa, tapi resminya sama saya jadi cuma Untuk kalau sakit berapa kilo? berapa? Jangan pernah diangkut. jadi Puasa soalnya. Itu berarti udah nggak ada air ya? jadi itu udah ada airnya. Airnya kemana terusnya? Airnya ada mengalir di bawah itu ada pompa. Mas Meko, salah satu tantangannya kan besarnya biaya produksi untuk pembuatan sekaligus pengelolaannya. Nanti apakah akan ada subsidi dari pemerintah untuk PLTS Iya. masing-masing daerah itu? Begini ya, ada 2 isu utama. Satu, sampahnya sendiri. Yang jadi concern utama sekarang kan sampahnya harus kita kikis. Jadi tiap hari ada sampah yang diproduksi, sedangkan yang menggunung sudah banyak. Jadi itu sendiri adalah masalah yang besar dan masalah yang perlu penanganan serius. Nah, byproduct atau produk dari sampah yang dibakar tadi, digasifikasi, tentunya selain kita harapkan menjadi energi maupun byproduct yang lainnya, itu adalah penanganan sendiri. Tentu saya berharap kita sama-sama serius, pertama fokusnya menghilangkan sampah, reduksi sampah secara signifikan, tapi juga mengkonversinya menjadi listrik yang terbarukan. Nah, tentu benar tadi yang Mas sampaikan, investasinya tidak kecil, ini memerlukan teknologi, memerlukan infrastruktur, pembangunannya juga harus dilakukan dengan baik ya, sehingga memang perlu perencanaan yang matang. Nah, disinilah kami terus menghimpun segala masukan, karena setiap daerah tentunya ada aspirasi, tapi kami juga perlu meletakkan prinsip-prinsip dasarnya sebagai untuk meregulasi semua dengan baik, kemudian juga menghadirkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Ini penting, karena skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha ini juga akan membuat segala sesuatunya lebih sustainable, lebih berkelanjutan, lebih beroperasi dengan baik ya. Nah, kemudian juga semuanya harus mendapat, karena nanti kan listrik tadi juga harus dibeli oleh PLN. Ada bapak-bapak dari PLN, tentu juga harus
PLN tidak boleh rugi. Artinya ya benar-benar fair, harus diatur pricing nilai keekonomiannya sehingga PLN juga bisa baik. Kemudian para pengelola developer untuk waste to energy juga bisa hidup dengan baik juga perusahaannya, dan masyarakat tentu akan paling diuntungkan karena artinya sudah semakin dijauhkan dari sampah yang selama ini mengganggu kesehatan, kenyamanan, polusi, bau, dan lain sebagainya. Bukan teknologi yang bagus dengan tipping fee yang murah. Memang dari awal sudah ada ketentuan ada pembayaran tipping fee. Gitu. Itu persentasenya meningkat atau menurun atau seperti apa? Nah, dari tahun 2012 pada saat penawaran, itu setiap tahun memang ada kenaikan sesuai dengan inflasi atau tingkat apa. Jadi di awal kontrak dulu, contoh nih, di awal kontrak tipping fee-nya di tahun pertama itu 191.000 per ton. Tahun ini, tahun yang ke-13 ini menjadi 232.000 per ton. Nah, seperti itu, dan terus sampai nanti di tahun ke-20. Itu memang sudah ada ketentuannya gitu, tipping fee. Apakah nanti sudah mau menyumbang ke PA di Surabaya, Pak? Kenapa? PT ini sudah menyumbang ke PA di Surabaya berapa persen? Kontribusinya. Jadi kalau sumbangannya, mereka memang di kontrak ada ketentuannya. Karena mereka menggunakan aset pemerintah kota, jadi mereka harus bayar sewa aset per tahunnya kurang lebih 9 miliar. 9 miliar setiap tahunnya. Ini berakhir tahun berapa, Pak? 2032. Nanti diperpanjang atau seperti apa? Ada rencana mau? Bisa sesuai kontrak, bisa diperpanjang dengan operator yang sama, tapi dia punya kewajiban untuk transfer teknologi. Nanti sudah disiapkan 1 tahun menjelang berakhir, mereka sudah harus mentransfer teknologi Ke Pemkot tentunya. Sudah ada Pemda yang kesini Pak untuk studi banding atau? Kalau Pemda sering, ini kementerian ini yang ke-6 ini, di tahun 2025 ini ke-6 oleh Menteri LH, Menteri PU, Menko Pangan, Menko Infrastruktur, kemudian Wakil Ketua MPR sudah 6 kali ini. Ya sudah. Kenapa? Sama dengan pemerintah pusatnya sudah ada. Kita, kalau ini tidak ada kerjasama dengan pemerintah pusat, tidak ada. Ini langsung operator lelang menang, operator ini langsung mengelola sampah di Surabaya.